Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya akan mengulas sedikit kemarin ya, bagi teman-teman yang mengikuti kelas Photoshop di sekolah desain. Ini ada form Google Dokumen remedi belajar fotografi. Bagaimana soalnya remedi belajar fotografi ini, apakah sama dengan tes yang sebelumnya saya kerjakan? Kemarin saya dapat nilai 75 ya teman-teman. Coba kita isi, kita emailnya menggunakan email sembarang aja, misalkan Dani Pedrosa aja, Pedrosa file Dani Pedrosa 123@gmail.com. Ini merupakan saya ingin mencoba ya, apakah melihat remedinya sama dengan tes yang sebelumnya ataukah berbeda. Jadi remedi ini adalah nilai untuk ujian-ujian bagi teman-teman yang gagal atau belum nilainya di bawah standar ya. Kalau kemarin saya lihat itu standarnya adalah 60, kalau di bawah 60, 55 itu masih remedi. Jadi ini adalah remedi. Jadi kemarin saya sudah lulus ya. Ini saya sedang mengecek apakah tesnya sama. Kalau sama nanti teman-teman bisa dipakai untuk mengerjakan biar nilainya bisa lulus begitu. Tapi ini bagi teman-teman yang bergabung di kelas fotografi, yang bergabung di sekolahdesain.id. Dan untuk yang kelas-kelas lain saya nanti akan berusaha mencari infonya. Oke, nama lengkap Dani Pedrosa gitu aja ya. Pedrosa Rossi gitu aja lah. Oke, kita selanjut klik berikutnya. Apakah sama? Ya, matahari merupakan sumber cahaya alami yang dapat kita ubah sesuai keinginan. Menurut yang nilai saya aja kemarin ya, jawabannya benar. Salah kok, sesuai keinginan salah. Exposure adalah pengertian dari jumlah cahaya dari jumlah cahaya yang diterima sensor kamera, benar. Efek gerakan lambat dihasilkan dari penurunan ISO, salah. Ya teman-teman, saya kurang paham, nanti mungkin ada yang salah bisa dikoreksi, tapi ini jawaban-jawaban yang saya kemarin jawab yang nilainya 70 lah ya, ambil amannya aja. Kalau misalkan nanti ada yang salah, teman-teman nanti bisa membetulkan. Oke, F32 lebih besar dari F2, salah. Semakin besar bukaan lensa, semakin banyak cahaya yang masuk, benar. Jika ingin mengganti ukuran brush dengan cara cepat saat menggunakan brush, kita dapat klik kiri pada mouse, klik drag harusnya ya, berarti salah. File Flash Embedded digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam kanvas. Flash Embedded, betul. Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kanvas, benar. Ya, sebelumnya sebelum lanjut ke soal berikutnya, ini semua soal-soal ini sebenarnya ada di modul atau video-video yang disediakan. Untuk modulnya sendiri ada sekitar 8 file berbentuk PDF, sedangkan untuk video itu ada sekitar, kalau tidak salah kemarin ada 24 file video berbentuk YouTube. Ada yang webinar, ada yang cuman beberapa 1 menit tentang fotografi. Jadi semuanya ada di sana. Saya cuman bukanya sekali aja. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa belajar lagi, dan mungkin teman-teman lebih pintar dari saya, bisa nanti jawabannya ada yang nilainya 100. Oke. Lanjut ke soal 9. Ellipse tool digunakan untuk membuat objek dengan bentuk persegi panjang. Ellipse tool, namanya ellipse itu berarti lonjong, kalau salah ya berarti salah. CTRL-T adalah shortcut yang digunakan saat memperbesar atau memperkecil objek. Saya tidak tahu ya, skip aja. Anggap aja salah lah jawabannya gitu ya. Berikutnya, shutter speed adalah lamanya shutter, jawabannya kalau tidak salah lamanya shutter atau pintu pada kamera terbuka. Istilah mana yang digunakan untuk alat dalam lensa yang berfungsi mengontrol jumlah cahaya yang masuk adalah diafragma. Di bawah ini yang merupakan sumber cahaya artificial light. Artificial light itu adalah cahaya buatan ya teman-teman. Saya bingung antara blitz dan lampu panggung. Lampu panggung itu kayak sorot ya. Kalau saya kemarin menjawabnya lampu panggung, tapi nggak tahu ini kayak yang artificial light itu. Saya kemarin lihat di baca-baca modulnya itu, yang saya ingat itu adalah lampu buatan. Antara blitz dan lampu panggung, mana yang benar ya? Nanti teman bisa jawab. Saya pakai lampu panggung aja ya, kemarin jawaban saya seperti ini. Exposure yang tepat adalah gabungan dari shutter speed, aperture,
dan shutter speed, aperture dan ISO gitu. Nah ini shortcut untuk zoom tool adalah zoom, Z mungkin ya, Z. Nah, nama di bawah ini, fungsi tool di bawah ini yang tepat adalah ini antara paint bucket tool dan gradient tool. Saya masih bingung untuk kalau ini mengambil jelas salah ya, mengambil karena kan ini bentuknya seperti ini, corong ini apa namanya, untuk menuang air dalam tanaman ya, antara paint bucket tool dan gradient tool. Kemarin jawaban saya adalah paint bucket tool. Caranya apa untuk menghapus objek yang tidak diinginkan dalam foto adalah ini. Saya kemarin pakai shift backspace. Saya kemarin agak bingung ya antara shift dan klik untuk menghapus objek. Kalau misalkan kita pencet shift dan klik juga kayaknya bukan untuk menghapus ya. Kalau tidak salah shift plus backspace. Oke, pertanyaan ke-18. Shortcut apa yang digunakan untuk mengecilkan ukuran brush? Saya menggunakan yang jawaban yang mengecilkan karena ini kurung buka. Kemudian kita ke halaman 4, pertanyaan ke-19. 19 itu tidak pilihan ganda ya, namun isian. Yang ke-19, jelaskan bagaimana cara memasukkan gambar baru ke dalam kanvas yang sudah tersedia. Cara memasukkan gambar baru, kalau tidak salah kemarin ada dua. Yang pertama file, kemudian klik import, pilih yang gambar atau boleh mau JPEG atau PNG. Yang kedua kemudian file, kemudian open di sini bisa juga memasukkan gambar, langsung dipilih yang JPG atau PNG. Itu jawaban saya. Kemudian yang nomor 20, soal terakhir, jelaskan pengertian dari exposure dan sebutkan elemen pentingnya. Kemarin jawaban saya ada ISO, shutter speed, sama exposure apa ya kalau salah, exposure sama diafragma kalau salah. Oke, pertanyaan ke berikutnya ke halaman 5 bagaimana? Ya, teman-teman bisa di sini bisa memberikan rating atau ulasan mengenai pertanyaan atau tentang sekolah desain ini. Karena mau ndak mau kita harus ngasih rating yang bagus. Ya sebenarnya kalau kita mau sih ya banyak yang down dan sebagainya sih ndak masalah, karena kan memang banyak dari teman-teman yang mengakses mungkin servernya load atau misalnya over, jadi servernya terganggu, itu ndak masalah. Tapi sejauh ini menurut saya sih bagus saja sih dari teman-teman dari sekolah desain ini. Memberikan info-infonya tepat waktu. Misalkan untuk Zoom-nya sekarang diperbaiki, untuk webinarnya sekarang sudah tiap hari, setiap sore jam 3 sampai kurang lebih jam 4 ada 3 session. Nah tapi harus cepet-cepetan ya. Saya kemarin mencoba untuk di aplikasi webinarnya, saya masuk sekitar jam 3 lebih 2 saja sudah penuh untuk 1000 partisipan. Jadi kemarin saya ngasih rating, misalkan kita untuk tengah-tengah aja lah, kasih 4 itu nggak apa-apa. Kalau misalkan mau baik sekali kasih 5 aja nggak apa-apa ya gitu ya. Berikan ulasan kamu terhadap layanan belajar online ini ya, teman-teman bisa pilih layanan cepat, customer service-nya fast response dan sebagainya. Materinya lengkap, mudah dimengerti, bagus, menyediakan live class yang tidak ada kelas lain, webnya mudah untuk diakses, jadi saya bisa belajar dengan cepat. Teman-teman bisa mengisi di sini, bisa dilihat ya teman-teman apa yang untuk ininya penilaian dari teman-teman ulasannya ya. Bebas untuk teman-teman bisa memilih ininya ya. Kemudian setelah itu saya kemarin kayaknya lupa untuk tidak mengirim salinan tanggapan saya. Jadi saya langsung kirimkan kalau salah. Jadi ini kemarin agak kesalahan ya. Harusnya punya kiriman salinan tanggapan saya. Oke, begitu teman-teman. Ini Google Dokumen yang form remedi untuk teman-teman yang ikut kelas fotografi di sekolahdesain.id. Saya bukan dari customer service-nya atau apanya ya. Saya hanya ikut peserta yang mendaftar di kelas fotografi di sekolah desain. Demikian teman-teman, semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman yang terutama di gelombang 5 yang mau ikut kelas, bisa mungkin memilih fotografi ini atau video ini sebagai nanti bahan teman-teman untuk belajar masuk program mana yang cocok untuk teman-teman. Yang ini kemarin saya sudah dapat sertifikat ya, sertifikatnya sudah saya unduh. Kemarin alhamdulillah tidak ada kesalahan dalam penulisan nama maupun email. Jadi teman-teman salah satunya juga harus berhati-hati dalam penulisan nama maupun emailnya, karena nanti setelah
sertifikat tercetak itu saya tadi baca dari postingan tidak bisa diperbaiki lagi, jadi nanti takutnya berpengaruh kepada insentif teman-teman semuanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.